belakangnya dari Bulsara menjadi Mercury. Jadilah Freddie Mercury. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulur sudah mampir di video ini. Duduk yang manis, tarik nafas dan siapkan telinga kalian karena hari ini kita akan menyelami satu kisah legenda dari dunia musik. Seorang pria dengan suara yang mampu mengguncang stadion, membangkitkan emosi jutaan orang, dan tetap dikenang meski raganya sudah tidak ada. Dia adalah Freddie Mercury, seorang flamboyan, penuh misteri dan takkan pernah tergantikan. Namun di balik gemerlapnya panggung, ada sebuah kesepian yang tak bisa dia ungkapkan. Ada sebuah rahasia yang terungkap saat maut mengetuk pintunya. Mercury lahir dengan nama Farouk Bulsara di Stone Town, wilayah Zanzibar, Tanzania pada tanggal 5 September 1946. Ayahnya Bomi dan ibunya Jer Bulsara adalah seorang Parsi. Sebagaimana seorang Parsi, keluarga Bulsara menganut kepercayaan Zoroastrian, di mana diketahui Freddie ini mempunyai satu orang adik perempuan yang bernama Kashmira. Mercury menghabiskan sebagian masa kecilnya di India. Dia mulai mengambil kelas piano di usianya yang ke-7 tahun. Lalu di usianya yang ke-8 tahun, Mercury dikirim untuk belajar di St. Peter's School, sebuah sekolah asrama bergaya Inggris di Panjshiri dekat Bombay. Di sekolah, beberapa teman memanggilnya dengan ejekan seperti Baki atau Tuti, ya karena giginya ini kan lebih maju daripada anak normal biasanya. Selain ejekan pada giginya, Mercury kecil juga sering diejek karena dia memiliki kulit yang lebih gelap, rambut yang tebal, dan gaya bicaranya khas Parsi Zanzibar. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kepribadiannya Mercury kecil. Mercury kecil tumbuh menjadi pribadi yang sangat pemalu dan pendiam. Dia juga tidak pede jika dia difoto saat waktu tersenyum. Tetapi justru setelah Mercury terkenal, giginya inilah yang menjadi ciri khas ikonik seorang Freddie Mercury. Bahkan banyak penggemar merasa penampilannya ini menjadi lebih menarik dan penuh karismatik. Pada usia 12 tahun, dia membentuk band sekolah yang namanya The Hectics. Tapi saat ini dia belum membuat lagu, melainkan dia hanya mengcover lagu-lagu band rock and roll seperti Cliff Richard atau Little Richard. Seorang teman waktu ini mengingat bahwa Mercury ini mempunyai kemampuan unik, di mana dia bisa mendengarkan sebuah lagu di radio kemudian memutar ulangnya di pianonya sendiri. Dan di Saint Peter's lah, Farouk menyebut dirinya ini sebagai Freddie. Pada bulan Februari tahun 1963, Mercury kembali lagi ke rumahnya. Dari asrama pulang ke rumah untuk hidup bersama kembali dengan orang tuanya. Untuk hidup bersama dengan orang tuanya kembali. Lalu setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 64, keluarga Bulsara melarikan diri dari revolusi Zanzibar karena ribuan warga Arab dan India ini dibunuh. Lalu mereka pindah ke sebuah rumah kecil di 22 Gladstone Avenue, Filtham yang ada di Britania Raya, London, Inggris. Setelah awalnya belajar seni di Ashleywood Polytechnic di West London, Mercury kemudian belajar seni grafis dan desain di Ealing Arts College, lulus dengan gelar diploma pada tahun 1969. Dan dia menggunakan keterampilan seninya ini untuk membuat desain logo heraldik untuk bandnya kemudian yang bernama Queen. Setelah kelulusan, Mercury bergabung ke beberapa band. Dia juga sempat menjual pakaian bekas di wilayah Kensington bersama pacarnya Mary Austin. Dia juga pernah bekerja sebagai penganan bagasi di airport. Teman-teman di waktu ini mengingatnya sebagai seorang yang pendiam dan pemalu, tetapi memiliki ketertarikan yang bagus dalam dunia musik. Pada tahun 69, dia bergabung bersama band yang berbasis di Liverpool, Ibex,
yang kemudian berganti nama menjadi Ricketts. Dia tinggal sebentar di sebuah apartemen kecil di atas bar Liverpool, The Dovedale Towers. Ketika band ini gagal untuk maju, Mercury kemudian bergabung kepada band lain seperti Sour Milk Sea, namun pada awal tahun 70-an band ini bubar juga. Lalu pada bulan April 1970, Mercury bergabung dengan pemain gitar yang bernama Brian May. Nah, kebetulan dia ini kenal dengan Brian May dan tim selaku vokalis band Smile. Nah, karena ada masalah internal di band Smile itu, vokalis sekaligus basisnya band Smile memutuskan untuk keluar. Hal ini kemudian memberikan peluang besar kepada Mercury untuk bisa menggantikan posisi vokal di band Smile. Ya, walaupun sempat ada ketidakyakinan dari Brian May dan Tyler sendiri. Tapi setelah Mercury menunjukkan kebolehannya vokalnya itu, Brian May dan Tyler pun setuju jika Mercury gabung bersama band Smile. Lalu disusul oleh John Deacon yang bergabung pada tahun 1971 sebagai basis. Meskipun adanya keberatan dari anggota lain, dan juga Trident Studios sebagai manajemen awal band, Mercury memutuskan untuk mengubah nama bandnya dari Smile menjadi Queen. Karena menurutnya nama ini adalah nama yang bagus, nama yang agung, nama yang familiar dan mempunyai arti yang sangat universal. Meskipun dia sadar bahwa di dalam nama Queen ini ada konotasi gay, tapi menurutnya itu hanya sebagian saja. Dan di sekitaran waktu yang sama, Farouk mengubah nama belakangnya dari Bulsara menjadi Mercury. Jadilah Freddie Mercury. Mercury lah yang mendesain logo ini yang kemudian dikenal sebagai Queen Crest, di mana menggabungkan 4 lambang zodiak dari keempat anggota band. 2 singa untuk Deacon dan Tyler yang berarti Leo, 1 kepiting untuk Brian May yang berarti Cancer, dan 2 peri untuk Mercury sendiri yang berarti Virgo. Singa merangkul huruf Q yang dimodifikasi, kepiting yang berada di atas surat dengan api di atasnya, dan peri yang masing-masing berlindung di bawah 2 singa. Ada juga sebuah mahkota di dalam huruf Q yang dimodifikasi, dan seluruh logo yang dibayangi oleh Phoenix yang sangat besar. Lambang Queen ini memiliki kemiripan dengan logo Britania Raya, terutama dengan para pendukungnya yang berwujud singa. Pada awal tahun 70-an, Mercury memiliki hubungan panjang bersama Mary Austin, yang dipertemukan oleh pemain gitar Brian May. Dan kemudian Mercury dan Austin ini tinggal bersama di sebuah apartemen di Kensington selama beberapa tahun. Lalu pada pertengahan tahun 70-an, Mercury mulai berselingkuh dengan eksklusif rekaman seorang pria Amerika Serikat dari Elektra Records. Dan pada bulan Desember 76, dia baru mengakui kepada Austin tentang seksualitasnya. Hal ini juga yang membuat hubungan Mary dan Mercury menjadi berakhir. Lalu karena sudah putus, mereka kemudian memutuskan untuk tinggal berpisah, namun tempat tinggal mereka masih tetap berada di samping satu sama lain. Jadi tempatnya ini masih dalam jarak yang dekat. Karena mereka memutuskan untuk tetap berteman dekat selama bertahun-tahun. Dan Mercury ini sering merujuk bahwa Austin ini adalah sahabat sejati. Dalam sebuah wawancara tahun 85, Mercury mengatakan bahwa semua pencintaku bertanya mengapa mereka tidak bisa menggantikan Mary Austin di hidupnya Freddie. Kata Freddie, hal itu sangatlah tidak mungkin. Karena hanya Mary yang Freddie mau, karena Freddie menganggap bahwa Mary itu adalah istrinya, juga menganggap bahwa persahabatannya itu adalah pernikahan, mereka percaya satu sama lain, dan itu sudah sangat cukup bagi seorang Freddie Mercury. Bahkan Freddie juga
dianggap sebagai ayah baptis anak tertua Mary Austin yang bernama Richard. Selama awal hingga pertengahan tahun 80-an, Mercury dianggap memiliki hubungan istimewa dengan seorang wanita berkebangsaan Austria, yang mana wanita ini adalah model video klip di lagu It's a Hard Life. Namun dalam artikel lain, Barbara Valentine hanyalah seorang teman bagi Freddie Mercury. Dan sebenarnya Mercury pada saat itu menjalin hubungan dengan seorang pengusaha restoran yang bernama Winfried Kirchberger, yang merupakan pria berkebangsaan Jerman. Lalu pada tahun 85, Mercury kembali memulai hubungan jangka panjang dengan seorang pria penata rambut berkebangsaan Irlandia yang bernama Jim Hutton. Jim Hutton tinggal bersama Mercury selama 6 tahun terakhir, dan dialah yang merawat Mercury ketika dia sakit. Meskipun dia mengembangkan kepribadian flamboyan di atas panggung, Mercury ini sebenarnya adalah sosok pemalu dan pendiam, terutama di sekitaran orang-orang yang tidak dia kenal secara baik, dan melakukan sangat sedikit wawancara. Lalu pada tahun 1987, Mercury merayakan ulang tahunnya yang ke-41 di Pix Hotel Ibiza beberapa bulan setelah dia menyadari bahwa dia tertular HIV. Mercury mencari banyak kenyamanan di tempat perasingan ini. Menurut penulis biografi Leslie Ann John, Mercury merasa rumahnya itu di sana, di mana dia bisa bermain tenis, bersantai di tepi kolam renang, dan dapat bepergian dengan klub homoseksualnya dan di bar pada malam hari. Pestanya yang diadakan pada tanggal 5 September 1987 adalah sebuah pesta yang sangat-sangat menggambarkan keindahan pulau Mediterania yang pernah dia jumpai. Didatangi oleh sekitaran 700 orang dengan kue Sagrada Familia oleh Gaudi, yang walaupun kuenya ini sempat rusak dan digantikan styrofoam sepanjang 2 meter yang bertuliskan lagu milik Mercury yang berjudul Barcelona. Pada bulan Oktober 1987, pers Inggris sudah melaporkan bahwa Mercury telah dicek darahnya untuk HIV atau AIDS di sebuah klinik Harley Street. Mercury membantah memiliki penyakit tersebut dan mengklaim bahwa hasilnya itu negatif. Meskipun adanya penolakan, pers Inggris tetap mengejar rumor yang beredar selama beberapa tahun ke depan. Didorong dengan penampilan Mercury yang terlihat tidak sehat, absennya Queen dari tur, dan laporan-laporan dari para mantannya untuk berbagai tabloid. Lalu pada tahun 90-an, rumor tentang kesehatan Mercury ini semakin menyebar luas. Karena di Brit Awards yang dilaksanakan pada tahun itu di tanggal 18 Februari, menampilkan bahwa Mercury ini terlihat sangat-sangat mengkhawatirkan, terlihat sangat lemah, dan terlihat sangat tidak sehat. Karena kemunculan Mercury ke publik dengan keadaan yang mengkhawatirkan itu, dia rutin diikuti oleh para juru foto. Sementara tabloid harian yang bernama The Sun menampilkan serangkaian artikel yang mengklaim bahwa Mercury ini memiliki sakit yang sangat keras. Terutama di sebuah artikel pada bulan November 1990 yang menampilkan gambar Mercury yang lemah di tampilan depan majalah The Sun yang diberi judul It's Official, Freddie Seriously Ill. Namun Mercury beserta rekan dan teman-teman dekatnya ini membantah atas berita yang menyebar luas itu. Bahkan setelah satu halaman depan artikel yang diterbitkan pada tanggal 29 April 1991 yang memunculkan gambar Mercury dengan wajah yang sangat kuyup pada waktu itu di sebuah penampilan publik yang langka. Difilmkan pada tahun 1991, video musik yang berjudul These Are the Days of Our Lives
memperlihatkan Mercury yang sangat kurus, yang merupakan adegan terakhirnya di depan kamera. Para anggota band yang lain siap merekam pada saat Mercury merasa bisa masuk studio dalam kurun waktu 1 atau 2 jam untuk membuat rekaman video musik itu. Bahkan May mengatakan tentang Mercury. Dia terus berkata, "Tuliskan aku lebih banyak materi karena aku ingin melakukan ini. Dan ketika aku pergi, kalian bisa melanjutkannya." Dia tidak punya rasa takut, sungguh, kata Brian May. Lalu Justin Shirley Smith, seorang asisten teknisi untuk rekaman terakhir itu, mengatakan bahwa ini sulit dijelaskan kepada orang-orang bahwa Freddie ini terlihat sangat bahagia dan tidak menyedihkan. Bahkan Freddie ini adalah salah satu orang yang paling lucu menurutku karena aku sering tertawa bersamanya. Freddie mengatakan tentang penyakitnya, "Aku tidak akan memikirkan ini, aku hanya ingin melakukannya." Setelah konklusi dari bandnya Queen, Mercury memutuskan untuk pensiun dan kembali ke rumahnya di Kensington, London. Mantan pacarnya, Mary Austin, telah menjadi tempat kenyamanan tertentu di hidup Freddie. Dan dalam beberapa minggu terakhirnya, Mary melakukan kunjungan rutin ke rumahnya untuk merawatnya. Menjelang akhir hidupnya, Mercury mulai kehilangan penglihatannya. Dan kerusakannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Karena kondisinya yang semakin memburuk, Mercury memutuskan untuk mempercepat kematiannya dengan tidak meminum obat. Jadi dia hanya meminum obat penghilang rasa sakit saja. Lalu pada tanggal 22 November 1991, Mercury memanggil asistennya Queen yang bernama Jim Beach untuk mendiskusikan pernyataan tentang kesehatannya yang akan dirilis keesokan harinya. Setelah dugaan besar pers selama beberapa minggu terakhir, saya telah menegaskan bahwa saya positif diuji HIV/AIDS. Aku merasa benar untuk menjaga informasi pribadi ini untuk melindungi privasi orang-orang terdekatku. Namun sudah tiba saatnya bagi teman-teman dan para penggemar di seluruh dunia untuk mengetahui kebenarannya. Dan aku berharap setiap orang akan bergabung denganku, dokterku, dan semua orang di seluruh dunia untuk bersama memerangi penyakit yang mengerikan ini. Privasiku selalu sangat istimewa bagiku, dan aku terkenal karena kurangnya wawancaraku. Harap dipahami bahwa kebijakan ini akan terus berlanjut. Pada malam dari 24 November 1991 atau 24 jam setelah pernyataan itu dirilis, Mercury menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya di usianya yang ke-45 tahun. Penyebab resmi kematiannya adalah bronchopneumonia sebab dari AIDS, dan seorang teman Mercury yang bernama Dave Clark yang mengambil alih menjaga Mercury di saat detik-detik terakhirnya dia meninggal. Lalu Mary Austin menelepon orang tua dan adiknya untuk mengabarkan berita duka ini. Dan ya, membuat awak media dan televisi tiba di rumah duka pada tanggal 25 November dini hari. Lalu pada tanggal 27 November, upacara pemakaman Freddie Mercury dilakukan oleh seorang pendeta agama Zoroaster. Orang-orang yang hadir di pemakamannya Freddie Mercury sekitar 35 orang, terdiri dari keluarga, teman, dan sahabat Freddie. Sesuai keinginan Mercury, Mary Austin mengambil sisa-sisa kremasi dari jenazahnya, kemudian dikuburkan di tempat yang dirahasiakan. Yang tempat ini hanya Mary Austin yang mengetahuinya. Mary mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengatakan di mana dia menguburkan sisa-sisa kremasi jenazah Freddie Mercury. Dalam wasiatnya, Mercury meninggalkan sebagian besar kekayaannya termasuk royalti rumah untuk Mary Austin dan meninggalkan sisanya untuk keluarga
untuk orang-orang terdekatnya seperti kokinya, asistennya, supirnya, dan Jim Hutton. Setelah sepeninggalannya Freddie, Mary Austin tetap tinggal di rumah Freddie, yaitu Garden Lodge, bersama keluarganya. Sejak kematian Freddie, dinding luar rumah itu menjadi tempat suci untuk rock and roll terbesar di London. Para penggemar terus mengunjungi dan menghormati dengan pesan-pesan yang muncul di dinding. Dulurku, mungkin Freddie Mercury telah pergi pada tanggal 24 November 1991. Tapi suaranya, karyanya akan terus bergema di hati para penggemarnya di seluruh dunia. Ia mengajarkan kepada kita bahwasanya keberanian menjadi diri sendiri adalah panggung yang paling bisa kita menangkan. Seperti lirik lagunya yang legendaris, "The show must go on", pertunjukan harus terus berjalan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kita bisa belajar dari perjalanan hidup sang legenda. Teman-teman boleh like, subscribe, dan share agar channel ini berkembang dan bisa menceritakan kisah-kisah yang teman-teman inginkan. Terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di cerita selanjutnya.